wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, syukurillah, sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada. Kali ini ketemu lagi dengan saya Kianom. Saat ini saya sedang berada di sebuah daerah yang nggak tahu daerah apa, saya kurang paham. Yang pasti saat ini saya akan membawa sahabat-sahabatku semuanya ke sebuah makom atau sebuah makbaro para waliullah. Nah, jadi saya akan berkenalkan bahwa di Indonesia yang namanya sejarah para waliullah itu harus kita jaga. Jangan sampai ada yang memalsukan seperti itu. Nah, pada kesempatan ini sahabatku semuanya, saya akan membawa sahabat berziarah di malam hari. Semoga saja perjalanan kita di malam hari ini membawa berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayo dikandung lah. Tukur ke rumah. Nah, sahabatku semuanya, di sini kita salam dulu kepada karhun atau yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makom. Inna insyaallah bikum lahiqun. Baik sahabat semuanya. Jadi sahabat semuanya, kita di sini itu diwajibkan ya. Kita sebagai umat Nabiullah, kita sebagai umat yang amat sangat sudah betul-betul umat Kangjeng Rasulullah itu paling akhir, dan spesialnya untuk kita semua hidup di zaman pewaris Kangjeng Nabi. Kita tidak pernah melihat apa yang namanya, kita tidak pernah ketemu dengan baginda Rasul, dan kita tidak pernah melihat dan mendengar bagaimana perjuangan Kangjeng Rasul menegakkan atau mensiarkan Islam. Tetapi yang diberikan oleh Kangjeng Rasul kepada kita semua sebagai umat di akhir zaman ini, di zamannya para ulama, jadi kita diberikan spesial, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Jadi sahabatku semuanya, kita semua di sini betul-betul menginginkan sampai di makbarahnya Kangjeng Rasul. Tetapi itu semua betul-betul sangatlah memerlukan yang namanya biaya, tenaga, pikiran. Alhamdulillah sahabat, kita sudah sampai di sebuah makbarah. Kita lihat di sini. Alhamdulillah kita sudah sampai di sini. Alhamdulillah sahabat semuanya. Mari kita sejenak narik napas dulu. Nah, kembali lagi saya lanjutkan yang tadi ya sahabat semuanya. Jadi kita ingin sampai ke makbarahnya, makomnya Kangjeng Rasul, itu cukup lumayan apa namanya ya, memerlukan biaya dan tenaga, memerlukan perjuangan. Tetapi Kangjeng Rasul memberikan kemudahan kepada kita. Apa kata beliau? Manjaro aliman faka'anna majaroni. Siapa orang yang mau berjarah kepada para alim ulama, para leluhur kita, maka kata Kangjeng Rasul, faka'anna majaroni, sama dengan menjarahi makam kami, seperti itu. Maka dalam kesempatan ini kita berziarah kepada para waliullah yang ada di sini. Semoga saja beliau-beliau yang sudah meninggalkan dunia ini selalu diberikan kenikmatan dalam alam kuburnya sampai di surga. Terima kasih sahabat semuanya, ikuti kami. Itu makam keramat, ini ke arah sini itu makam keramat Arwana Tertib. Nah, ini lokasi
Ini daerah Ciamis. Ini ada makam keluarga. Di sini makam keluarga. Kemarin saya melihat ada sesuatu ini, karena saya belum mampir ke wilayah sini. Saya nggak tahu wilayah ini gimana. Sini dulu ya. Nah, sahabatku semuanya, kita di sini bukan mau apa-apa. Kita ingin melaksanakan atau berbuat sebuah karya atau berbuat baik, memberikan salam. Terus kemudian kita di sini hanya ingin menyampaikan salam dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua penghuni di sini itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga arwah-arwah atau karuhun-karuhun atau ahli kubur yang ada di sini semuanya mendapatkan kenikmatan di alam sana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita bertawasul sahabat semuanya. Karena di tempat ini ya, kita tidak mimpi dan tidak direncana dari kemarin atau apalagi tahun kemarin. Kita hanya ingin kepada seluruh leluhur-leluhur yang ada di sini. Baik sahabat semuanya, kita akan mulai bertawasul. Dan sahabatku semuanya, bahwasanya kembali lagi apa yang saya sampaikan tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan meninggal. Jangankan harta benda, anak istri semuanya, korek api pun tidak akan dibawa. Jangankan korek api, HP pun tidak akan pernah dibawa. Apalagi HP-nya tidak ada kuotanya, sudah. Jadi maksud saya, kalau nanti kita betul-betul sudah paham terhadap apa tujuan hidup kita ini hanyalah proses, dan tujuan yang utama adalah kehidupan yang kekal nanti di alam sana. Sehingga sahabatku semuanya, janganlah pernah merasa bahwa korek api akan dibawa mati. Tidak akan pernah dibawa mati korek api pun, apalagi mobil. Korek api saja yang bisa dikantongin tidak bisa dibawa mati, apalagi rumah, apalagi yang namanya istri, anak, semuanya tidak akan dibawa mati, saudara. Seperti itu. Maka sahabatku semuanya, saya akan sampaikan dalam kesempatan ini bahwa yang namanya manusia akan ada perhitungan-perhitungan di alam sana nanti. Kalau saya contohkan seperti begini sahabatku semuanya. Kita belanja ke sebuah Alfamart atau supermarket. Di mana kita belanja ke supermarket itu beda-beda. Kita pakai dorongan. Yang satu pakai kresek, yang satu pakai dorongan. Ketika yang pakai kresek itu pasti dihitung di kasirnya itu nggak lama, tet udah selesai, 70.000 langsung dibayar. Jadi nggak bakalan lama perhitungannya. Tetapi kalau yang belanja di supermarket itu satu keranjang yang penuh, maka di situ pasti perhitungannya lama sekali. Bahwa ini bahwa ini bikin antri panjang. Kalau belanjanya banyak sekali sekeranjang. Begitu juga hidup kita sahabatku semuanya. Ketika kita mempunyai harta benda yang berlimpah, kita tidak bisa membawanya. Pasti perhitungan di akhirat nanti akan lebih panjang dan akan lebih lama lagi perhitungannya. Kita diberi harta berupa mobil. Buat apa wahai engkau manusia? Mobil itu dipakai apa oleh engkau? Terus kemudian kita diberikan harta berupa sawah, maka di sana akan ditanya lagi, akan dipinta pertanggungjawabannya. Buat apa kau mempunyai sawah tersebut? Dan lain sebagainya. Bukan itu saja sahabatku semuanya. Jadi semua yang ada di dunia ini, yang kita miliki, yang kita dititipkan oleh Allah kepada kita,
itu pasti semuanya akan dipinta pertanggungjawabannya. Seperti itu sahabatku semua. Bukan berarti kita tidak boleh mencari harta, boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita tahu dan paham seperti apa harta kita sejatinya milik kita. Daging ayam enak, daging ayam enak. Tidak mungkin daging ayam itu dimakan langsung setelah dipotong, hanya dibuang yang namanya bulunya, langsung dipasak. Tidak mungkin. Tetapi ketika ayam itu dipotong, maka ayam itu harus dibersihkan dulu dalemannya, darahnya dicuci dulu. Begitu juga harta kita. Kita punya uang 100.000, sejatinya di sana ada hak orang lain sebanyak 2.500. Kita punya harta sebanyak 1 juta, sejatinya di sana ada hak orang lain 25.000. Maka dari itu sahabatku semuanya, bersihkanlah dulu sebelum itu ayam dimasak setelah dipotong. Iya, ayam itu milik kita. Iya, ayam itu dipotong sama kita. Iya, ayam itu dipotong dengan syariat Islam. Tetapi kalau dalamannya tidak dibersihkan, maka janganlah berani-berani memakan daging ayam tersebut. Pasti akan timbul penyakit. Begitu juga harta kita. Janganlah lupa bahwa di dalam harta kita itu ada milik orang lain. Seperti itu sahabatku semuanya ya. Semoga dalam kesempatan ini menjadi ibroh buat kita semua. Kita menjadi orang yang berguna, dan kita menjadi memahami bahwa harta kita, bahwa apa yang kita miliki semuanya harus dibersihkan supaya tidak timbul penyakit stroke, supaya tidak timbul penyakit gula, serta tidak timbul penyakit yang terjadi pada diri kita. Semoga bermanfaat sahabatku semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai di sini dulu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.